Guys, selamat datang di channel Masih Talina. Jangan lupa like dan subscribe ya. Hari ini kebetulan hari libur sih. Kita rencananya mau OTW cari kerang. Lokasinya yaitu di Pantai Gope atau yang sekarang jadi Pantai 2000. Awalnya kenapa bisa jadi Pantai Gope? Karena di sana tuh tarifnya cuma Rp500 loh per masuk satu kendaraan. Kebetulan lokasi buat menuju sana tuh adem banget ya, pokoknya enak deh. Tuh lihat deh, kanan kirinya sawah semua, dan sebenarnya di sebelah kanan aku tuh ada jurang kayak gitu loh guys, tapi karena ya maklumlah rekamnya agak susah ya, makanya kayak gini deh, jadi sebelah doang. Let's go, kalian ikutin ya perjalanan alurnya ketika kita sampai sana. Jangan di skip ya, dan jangan lupa like tombol subscribe biar kalian nggak ketinggalan sama apapun itu deh tentang aku juga kangen lah sama kalian jangan sampai nggak lihat channel aku. Let's go guys, ikutin aku ya. Terkadang kita cuma butuh tempat yang tenang, tanpa bising dan tanpa ramai. Langkah kaki pelan menyusuri jalan kecil di antara hamparan sawah yang hijau. Angin berhembus lembut, bikin hati ketadem. Suara burung, gemericik air, jadi musik paling sederhana, tapi paling menenangkan. Di sini gak ada yang buru-buru dan gak ada yang harus dikejar. Yang ada cuma ada rasa syukur karena masih bisa menikmati hal sesederhana ini. Langit luas di atas kepala, sawah hijau sejauh mata memandang. Rasanya semua beban pelan-pelan hilang. Kadang bahagia itu sederhana, cuma keliling naik motor, contohnya kayak sekarang, sambil menikmati pemandangan yang luar biasa ini dan menikmati sejuknya alam. Nah guys, tinggal di desa punya banyak keuntungan yang sering bikin hidup terasa lebih tenang dan bahagia. Jauh dari polusi, kendaraan dan pabrik, jadi napas lebih lega dan sehat. Gak ada hiruk pikuk kota, cocok buat tenangin pikiran dan hati ya. Kalian juga bisa lihat kan kalau lokasinya di sini tuh adem banget. Karena apa tuh, jarang banget kan kalau gak beda jauh dari tempat tinggal aku sih, masih gak terlalu banyak gedung-gedung, masih yang ada tuh cuma sawah sama kali.
Di sudut bumi yang sederhana, desa menyimpan keindahan tanpa banyak kata. Hamparan sawah terbentang luas, hijau yang menyejukkan mata, seolah memeluk hati yang lelah. Angin berbisik pelan di antara padi, membawa cerita tentang damai yang tak tergesa. Langitnya lapang, tanpa batas, tanpa beban. Tempat segala resah larut perlahan. Jejak langkah di tanah yang hangat, mengajarkan arti pulang, tanpa harus pergi jauh. Di desa, waktu berjalan lebih pelan. Namun justru disitulah kita belajar menikmati setiap detik kehidupan. Tak ada gelap kota, namun ada ketenangan yang tak ternilai. Dan di antara suara alam yang sederhana, kita menemukan sesuatu yang sering hilang, yaitu rasa cukup. Desa bukan hanya tempat, tapi perasaan yang selalu ingin kita kembali. Ini tuh udah setengah perjalanan dari lokasi yang akan kita tuju. Dan tuh guys, kita lihat di sini tuh udah mulai agak-agak banyak bangunan ya. Dan ini ada jembatan pelangi. Oh, ini tanda-tandanya arah ke Banten Lama udah deket. Kalian tahu nggak Banten Lama itu di mana? Ini tuh tempat yang lumayan terkenal banget loh guys. Siapa yang pernah ke Banten? Coba kalian komen ya. Nah, di sini tempatnya Banten Lama. Kalau kalian belok kiri, itu dia lokasinya. Nah, kalau kita lurus, itu jadinya Karangantu. Karangantu itu tempat buat kita nyari ikan yang sekarang akan kita temui ini nih, yang akan kita kunjungi buat nyari kerang. Nah, di sini masih jalan lurus aja ya guys, sambil menikmati perjalanan. Ayo kita lanjut. Ini udah ada tanda-tanda perahu tuh guys, udah kelihatan kan banyak perahu-perahu kecil yang ada di pinggiran jalan. Tandanya ini tuh lokasinya udah deket sama Karangantu atau tempat penangkaran ikan tuh. Wah, banyak banget ya. Kalian ada yang pernah naik perahu ikan ini belum? Nanti di arah sana tuh masih banyak kapal-kapal lagi loh. Tuh, banyak banget kan. Seturut-turut jalan sudah pasti ada tempat kapalnya, karena rata-rata di sini memang nelayan itu merupakan sumber pencarian nafkah buat mereka. Dan kalau pagi itu guys, banyak banget orang yang suka goes. Seru deh pokoknya kalau olahraga pagi di sini, kan emang adem banget. Dan jalannya juga nggak terlalu ramai ya. Nah, di sini itu tuh kalau ada pelang biru tandanya kita harus bayar 2.000 supaya kita bisa masuk ke sini guys. Nih tuh lihat, kapal-kapal besarnya udah mulai ada tuh kan. Ini tandanya kita sudah memasuki kawasan Pantai Tope atau Pantai 2000.
Yuk kita lihat-lihat dulu. Tuh guys, lihat pemandangan di kala pagi sekarang tuh bagus banget tuh guys. Ini juga lokasinya nggak terlalu ramai karena masih sekitaran jam 7 sih, makanya nggak terlalu ramai, masih banyak orang yang jogging juga tuh kan. Nah si kakak Lala dan kakak Lala juga makanya memilih untuk pagi-pagi datang ke sini sama Uma biar nggak terlalu ramai. Sambil cari-cari makanan enak kali ya, kebetulan belum sarapan juga sih. Setelah capek nyari kesana kesini, kita juga bingung nih, kayaknya kita lapar. Nah si Dede Lala ini minta beli es karena udah merasa kehausan. Aduh Dek, kamu tahu aja kalau kita juga sama aja sih haus. Ya udah sambil cari-cari tempat yang pas, kita lanjut jalan lagi. Hehehe. Tadinya tuh kakak Lala pengen kondok mozzarella, tapi tempatnya masih tutup guys, makanya dia milih di tempat yang ada lukisannya aja deh, sambil ngeliatin kapal kayak gitu tuh kan pemandangannya, sambil lalu lalang kapal sambil duduk sambil minum es teh, adem banget dah. Kita lagi memesan ketupat tahu karena si kakak Rara kelaparan. Dia minta ketupat sayur buat ngeganjal perutnya. Ya udah sambil nungguin ya seperti biasa, kita nungguin orang sambil lihat-lihat. Nah kebetulan lokasi yang kita pilih buat jajan ini ada tempat buat melukisnya juga, jadi nanti kalau udah makan mereka bisa tuh, siapapun yang mau ya udah bisa sambil melukis. Maaf ya guys, aku emang agak iseng sama kakak Rara. Kalau nggak kayak gitu, kita sendiri ya. Yang ada kita 3 cewek ini bisa ribut dan berantem. Nah, kakak Rara udah selesai makan, terus dia mau melukis. Ini namanya apa ya? My Melody apa? Cinnamoroll atau apa? Kalau nggak salah sih My Melody gitu deh. Dia pengennya ngelukis deket pantai biar bisa ngerasain dan ngeliat kapalnya lebih deket. Ya udah kita turutin karena dia udah mau sarapan. Nah harus sabar banget pokoknya ngadepin ini anak. Padahal sih aslinya ini udah panas banget guys, pengen udahan. Tapi ya udahlah ya, kalau anaknya masih betah, kita tungguin sampai dia benar-benar pengen pindah sendiri.
Momen yang dia tunggu-tunggu akhirnya tiba. Dia tuh pengen ngeliat kapal dengan jarak yang dekat. Nah tuh kan, speechless banget dia. Jadi happy banget kan. Ya udah, selagi dia happy, kita akan ikutin kemauan dia. Yang penting gak aneh-aneh aja ya guys. Kakak Lala, kata Dede Lala, ini udah merasa kepanasan, makanya udah minta pindah posisi karena udah lumayan panas juga ya guys. Kita udah terlalu lama di sana. Aduh, yang ada ini kulit kita makin gosong. Dia bahagia banget karena dia udah berhasil menggambar. Tapi di tengah-tengah dia nanya, Bun, kalau ini gambarnya apa ya, bener atau enggak? Sedangkan aku tuh benar-benar nggak tahu guys. Jadi aku searching dulu di Google, ini warnanya kira-kira apa ya, supaya aku nggak salah. Nah setelah dari Google muncul, barulah aku kasih tahu Lala supaya dia bisa ngelanjutin gambarnya tuh. Di tengah-tengah ini dia mau aku gambar pinggir-pinggirnya dulu guys, nanti dia tengahnya gitu supaya nggak berantakan dan kena garis katanya. Tapi dia masih nyari-nyari gitu, kira-kira warna apa ya yang bagus. Jadi dia yang milih, aku yang ngawalin deh. Aduh, memang dasar ya. Kayaknya Kakak Rara udah mulai capek deh. Dia minta lanjut jajan ke sana, tapi adiknya masih belum selesai. Udah deh, jadinya liatin kapal besar lewat dulu deh. Kakak Rara tuh penasaran. Itu yang warna abu-abu besar itu apa ya, Bun? Ya udah aku jawab aja. Sebenarnya itu tuh guys, kapal yang lumayan besar banget dan berada di tengah-tengah gitu. Jadi kalau udah terlalu jauh itu kan warnanya abu-abu gitu kan, agak samar-samar. Jadi Kakak Rara tuh pengen kesana ngeliat itu, tapi ya udah susah kan guys, karena itu tuh jauh banget. Kalau kita jalan kaki kan nggak mungkin ya guys. Sambil Kakak Rara ngebujuk-bujuk, dia pengen pulang karena udah ngerasa capek. Ya udah, aku bilang aja sabar dulu ya karena adiknya masih menikmati. Udah aku bantuin deh biar dia lumayan cepet, biar bisa cepet pulang juga. Aku ya sebenarnya capek sih, tapi ya di mereka kita harus kuat. Hehehe. Guys, di menit ke-20 ini kayaknya Kakak Rara udah benar-benar bete deh. Dia tuh kayak udah gak betah banget, pengen banget deh kayaknya rasanya pengen pulang. Tapi adiknya ini loh masih belum selesai dan gak mau buru-buru pulang. Nah, mana matanya jelalatan mulu lagi ya ngeliatin orang jalan. Apalagi kalau ditambah ada kapal yang lewat kayak gini, udah deh makin anteng dia ngeliatin samping sampai nggak fokus kalau dia tuh lagi ngegambar. Dasar bocil ya bocil.
akhirnya kita menuju perjalanan pulang. Nah, ini juga nggak tahu apa ya guys ya, kayaknya ini tuh lagi ada pembangunan gitu deh, soalnya ada beberapa rumah makan yang digusur udah jadi bangunan kayak gini. Mungkin karena aku juga udah lama nggak kesini kali ya, jadi udah ada perbedaan gitu tuh. Kalian tahu nggak ini bangunan apa, buat proyek apa gitu, pabrik atau apa ya, apa perumahan? Tapi luas banget loh guys. Kira-kira buat apa ya? Ini tuh bentar lagi kita bakal nyampe rumah ya guys. Nah wait, karena aku lupa buat nge-video pas tadi belanja, jadi tiba-tiba aja ini udah ada di rumah ya guys. Kita spill yang tadi kita beli ya, kita dapet kerang hijau, kerang darah, sama kepiting tuh. Dan kita juga dapet pelengkapnya, tapi tadi tuh cuma dapet jagung manis guys, 3 biji lah, lumayan lah ya. Terus kita juga udah siapin bumbu-bumbunya karena anak-anak kebetulan pengen makan kerang saus padang katanya sih. Ya udah kita siapin ya. Ini ada cabai rawit tuh, terus yang di box itu ini saus tiram sih, supaya lebih berasa aja tiramnya, karena kan kadang aku tuh rebusnya lumayan lama biar nggak terlalu bau amis gitu guys. Terus ini tuh ya ada bumbu yang udah kita blender beberapa, tapi menurutku ini tuh kurang pedes karena takut anak-anak nggak mau juga, jadi kita sesuaiin nanti selera anak-anak. Ini juga pakai saus ABC apa Brigis ya, pokoknya saus cabai yang pedas sama cabai rawit tadi nanti kita ulek ya supaya nanti menyesuaikan sama selera orang dewasa dan anak-anak. Karena udah deh, kita tinggal halusin cabai rawit karena yang tadi kan udah ditambahin ya. Untuk yang bumbu nggak pedesnya tinggal diulek cabai rawit ini supaya rasanya lebih pedas, lebih kayak omongan tetangga.
Selamat menyaksikan aku masak guys. Kayak cantik banget ya aku. Hehehe. Nah guys, ini aku udah mulai masak daun bawangnya, daun bombay. Karena daun bawang kan udah dicampur sama bumbu ya, bawang-bawangan. Sambil tadi tuh aku lupa buat ngerebus jagungnya guys, jadi ya udahlah sambilan aja. Biar cepet kelar gitu. Oseng-oseng bentar. Bilang ya udahlah ya, kita buru-buru masaknya, soalnya anak-anak pasti lapar karena tadi udah perjalanan lumayan jauh guys. Dan ini aku pakai air yang biasanya isi ulang itu, tapi ini tuh udah dimasak ya guys, terus dimasukin ke teko supaya ya biar lebih enak aja ya diminumnya. Dan itu terus kalau udah dimasak itu kita buat masak juga sih. Setelah dikit-dikit menurutku sih udah ya, tinggal nanti dicoba sama yang lain, nggak tahu enak apa enggak. Ini jagungnya udah lumayan matang, tinggal disiapin dan kita tiriskan. Tuh guys, kalian lihat kan, sausnya sepertinya udah mulai kental banget deh, tapi ya kita harus tetap tambahin saus supaya lebih berasa, lebih pekat dan lebih nyatu sama rasa kerangnya ini. Kita tuangin kerang-kerangnya sambil nunggu jagungnya yang belum kita tiriskan karena sebentar lagi sih kayaknya mau matang. Ini belum matang. Oke, kita oseng-oseng dulu guys. Setelah jagungnya matang baru deh kita tuangin, karena ini kan udah pada matang ya, baik kerang sama pun jagungnya, jadi nggak terlalu lama juga ketika kita masak, tinggal tunggu sampai benar-benar meresap.
Tapi ya nggak cepet-cepet juga sih, sekitar 10 sampai 15 menit biar benar-benar resep gitu bumbunya, nggak asal cuma oseng-oseng doang gitu juga. Yang salah paham ya. Udah jadi yang hasil kerang yang tadi kita masak. Kita cobain ya. Aku cobain dulu ya. Coba bismillahirrahmanirrahim. Kalau menurut aku sih ini udah sesuai sama yang aku pengenin sih. Udah pas banget baik dari bumbunya, kentalnya sama rasanya itu. Pedesannya juga itu udah pas banget. Dibanding beli ya pasti kan sedikit. Jadi kalau masak sendiri ya bisa banyak, bisa buat satu keluarga. Terus bisa dimakan dari pagi sampai sore juga. Nah, karena aku udah berasa cobain, jadi kita tanya anak-anak ya, itu kan enak menurut aku doang ya, nggak tahu kalau menurut anak-anak. Coba kita tanyain deh, mereka enak apa enggak ya kira-kira. Tapi lumayan lahap sih. Alhamdulillah. Wah, dapat mantap dari mereka. Senang banget ya kalau mereka makannya lahap. Malah ini si kakak sebenarnya tadi pas lagi di dapur tuh dia udah makan satu piring sama si adek, tapi pas kita makan mereka ikutan makan. Ya udah deh nggak apa-apa. Tuh ini nambah lagi.
Nah Sila sebenarnya udah lumayan kenyang sih guys, karena dia tuh udah makan 2 kali, tapi dia tuh masih pengen ikannya gitu loh. Mana dia tuh pengennya cuma kepitingnya doang lagi. Dasar ya, mana nggak bisa buka sendiri, pengennya dibukain. Enak banget ini bocil satu. Ada aja ya. Kita kan udah selesai makan ya guys. Nah ini tanpa aku minta lagi, kakak Rara itu langsung inisiatif. Pas aku lagi ke dapur, dia bersihin tuh bekas kita makan tadi. Ya ampun, punya anak pinter banget ya. Tuh dia nggak mau dibantuin, dia sampai bilang jangan berisik. Pinter banget ya. Tuh dia tuh emang kebiasaannya gini sih, kalau habis makan atau habis sekolah itu dia langsung beresin. Udah pinter sejak ini deh guys. Nah, sampah-sampah juga dia buangin. Dia tuh lagi bingung nyari sapu di mana kali ya. Nah setelah itu, setelah sapunya ketemu, kakak Rara tuh langsung nyapuin bekas tadi kita makan. Bener-bener ya, banget banget ya pokoknya sama dia. Setelah nyapu tuh, mana nyapunya teliti banget ya dia tuh guys. Gitu, kalau aku nggak sempet bersihin kamar juga kadang tuh kakak Rara bantu bersihin juga loh. Setelah disapu ini tuh dia langsung ngepel gitu, tapi malah diambil sama Ade Lala. Ade Lala juga bantuin kakak Rara guys. Tuh kan dia sama-sama semangat, ayo sampai kakak Rara kejedot gara-gara Lala ya terlalu semangat. Lala jadi minta maaf karena dia emang nggak sengaja sih, saking semangatnya. Tapi di tengah-tengah dia udah mulai capek nih guys, dia nyerahin sama kakaknya dan kakaknya juga udah mulai paham. Dia ambil aja karena kasihan, takut adiknya kecapean. Semoga aja kompak sampai nanti ya. Makasih yang udah nonton channel aku, makasih banyak guys. Yang lainnya jangan lupa subscribe ya. Bye bye, see you, assalamualaikum, sarang